Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Ayah bunda, teman-teman sekalian yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang nikmatnya tak pernah pilih kasih. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu tanpa harus diberitahu. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita salamkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salam kita dan hadiah kita, Fatihah kita tercurah juga untuk keluarga beliau, untuk anak-anak beliau, istri-istri beliau, dan juga para sahabat-sahabat beliau, dan juga mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan podcast Al-Jannah kali ini senantiasa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik teman-teman podcast Al-Jannah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan juga teman-teman semua siswa-siswi Al-Jannah yang insyaallah kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini ada yang menarik di podcast Al-Jannah, teman-teman. Kira-kira ada apa ya? Nah, baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan podcast kita kali ini, Mister mau memperkenalkan diri dulu nih. Tak kenal maka ta'aruf ya. Baik, tak kenal maka ta'aruf. Baik, kita perkenalkan dulu ya teman-teman. Perkenalkan nama Mister yaitu Mister Agus Muhammad Syatiri ya. Mister mengajar di unit Pradasar Al-Jannah, yang mana Mister mengajar agama Islam, mengajar tahfiz, tahsin, dan lain-lainnya. Insyaallah Mister hari ini tidak sendiri teman-teman, ayah bunda. Mister ditemani oleh dua siswa yang ganteng-ganteng, yang luar biasa pintarnya, yang luar biasa solihnya, dan yang pastinya luar biasa semangatnya. Iya. Yang pertama yaitu ada Ananda Kanara Raihan Azizan dari TKB 1 Al-Jannah. Nah, yang kedua ada Ananda Irsyadia Khalifa Altafariski dari TKB 2. Baik, sama-sama yuk kita langsung sapa teman-teman hebat kita untuk kesempatan podcast hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Pak Camat jualan tomat. Cakep. Yang beli harus dihormat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam Mister yang semangat. Are you ready? Yes, I'm ready. Masya Allah, ready. Yes. Lomba duduk rapi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, ayah bunda, luar biasa ya teman-teman cilik kita hari ini ya, sangat semangat, sangat energik, dan insyaallah kita akan bersama-sama menggali wawasan dari anak-anak kita, belajar bersama di podcast kali ini ya teman-teman. Apa kabar hari ini? Sehat. Iya, how are you today? I'm fine. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa yang sudah sarapan? Saya. Siapa yang sudah minum? Saya. Siapa yang sudah sholat? Saya.
Siapa yang belum mandi? Keren, Masya Allah. Konsentrasi. Konsentrasi yang penting. Hu ha. Masya Allah. Teman-teman, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, ya, seperti biasa kita awali setiap kegiatan kita dengan berdoa. Dengan apa teman-teman? Berdoa. Baik, coba Mister mau tes dulu nih. Mana semangatnya teman-teman TKA, TKB dan playgroup semuanya siap? Tepuk semangat. Ayo. Allahu Akbar. Yes, sekali lagi. Yes. Angkat yang tinggi. Yes. Yang lebih tinggi. Yes. Duduk yang rapi. Hap. Iya, sama-sama kita berdoa bersama-sama. Pray before study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Oh Allah, grant me with knowledge and shower me with understanding. Amin. Siapa nama Tuhan kita yang esa? Allah. Siapa nama Nabi kita yang mulia? Allah. Nabi kita yang mulia siapa teman-teman? Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman, ada yang tahu tidak? Kita mau bincang-bincang apa nih di podcast kali ini? Kita mau berkisah, kita mau mendengarkan pelajaran apa dari teman-teman. Ada yang tahu nggak kita mau berkegiatan apa? Mendengarkan kisah apa? Kisah Nabi. Nabi siapa sayang? Nabi siapa sayang? Muhammad. Nabi Muhammad. Tentang apanya nih yang kita mau jelasin? Ya, kita akan mengambil apa sayang? Kita akan belajar apa? Meneladani kesederhanaan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya bunda, teman-teman semuanya. Ini anak-anak yang hebat sekali ya. Jadi ada ilmu yang bisa kita dapat baru di awal nih. Jadi ketika ada nama Nabi Muhammad disebut, maka kita langsung cepat-cepat untuk menjawabnya dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kita akan menggali wawasan teman-teman kita yang berdua ini ya. Yang satu dari TKB, satu dari TKB 2. Nah insya Allah hari ini di podcast kali ini kita akan belajar bersama dengan teman-teman dari Pradasar Al-Jannah tentang bagaimana kesederhanaan, kita meneladani kesederhanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, sebelum kita mulai nih, Mister mau tanya-tanya, siapa yang suka baca sholawat? Iya, siapa yang suka sholat? Siapa yang semangat baca Quran? Nah, sebelum kita masuk pembahasan kita mau sholawat dulu nih ya. Seneng gak sama sholawatan? Senang. Iya, biasanya baca sholawatnya sama siapa di rumah? Kakak Kalif. Kakak. Biasa sholawatnya sama siapa? Mama. Sama mama. Sama siapa lagi? Kakak. Sama kakak. Sama Ayah. sama ayah. Alhamdulillah. Kakak Kanara biasanya sholawatan di rumah sama siapa? Sama siapa sayang? Biasa kalau sholawatan, baca sholawat di rumah sama siapa biasanya? Sama siapa? Sama ayah? Sama bunda? Enggak. Sendiri? Apa di masjid? Enggak. Tidak, di mobil. Di mana baca sholawatnya? Di di rumah pastinya ya. Pastinya kita harus banyak-banyak baca sholawat. Baik ya, lomba duduk rapi. Siap. Iya, alhamdulillah. Kakak Kanara sudah rapi. Alhamdulillah. Kakak Kalif sudah tertib. Alhamdulillah. Semuanya sudah siap bersolawat. Yuk, 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala
Yasin Habibillah. Masya Allah. Sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu Nabi yang mulia. Wajahnya indah bagai purnama, kata-katanya bagai permata. Masya Allah. Rindu nggak sama Nabi Muhammad? Rindu. Sayang nggak sama Nabi Muhammad? Sayang. Alhamdulillah. Teman-teman yang di rumah, ayah bunda juga pastinya rindu dengan sosok Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita rindu, kalau kita sayang, kalau kita kangen sama Nabi Muhammad, yuk sama-sama kita gali wawasan atau sejarah sirahnya anak-anak kita, ya, siswa-siswi kita hari ini di podcast Al Jannah. Baik, lomba duduk rapi. Hap siap. Teman-teman, diawali peristiwa yang disebut sebagai tahun yang mana kota Mekah ingin dihancurkan oleh pasukan siapa? Raja siapa? Hebat, Raja Abraham. Membawa pasukan apa, teman-teman? Membawa pasukan gajah. Ya, gajahnya berhasil tidak menghancurkan Ka'bah? Tidak, karena dijaga oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah ya, teman-teman, lomba duduk rapi. Hap siap. Disitulah atau di kota Mekah itulah akan lahir sosok Nabi yang akan menjadi teladan untuk seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana lahir dari seorang perempuan ya yang bernama Aminah, Masya Allah, dan mempunyai ayah yang bernama Abdullah. Nama ayahnya Aminah, ibundanya. Masya Allah. Siapa nama ayahnya, kakak Khalif? Nama ayah Nabi siapa, kakak Khalif? Abdullah. Nama ibunya siapa, kakak Kanara? Aminah. Ketika usia kandungan ibu Aminah 2 bulan, siapa yang meninggal? Ayahnya. Usia berapa bulan, teman-teman? Usia berapa dalam kandungan ayahnya? Nabi Muhammad 2 bulan. Nabi Muhammad ditinggal oleh sosok ayahnya. Dari mulai di dalam kandungan sudah tidak dipegang sama ayahnya. Ketika lahir juga tidak bisa melihat ayahnya. Kasihan, teman-teman. Kita bersyukur masih bisa melihat ayah kita di rumah. Betul? Sayang nggak sama ayah? Sayang. Cinta nggak sama ayah? Cinta. Harus banyak-banyak bersyukur. Nah, nanti teman-teman yang di rumah juga sayang tidak sama ayahnya di rumah? Harus sayang ya. Kita harus berbakti kepada ayah kita. Nah, Nabi Muhammad ditinggal ayahnya ketika usia kandungannya berapa bulan? 2 bulan ya. Ketika itu Rasulullah atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia dari sosok wanita atau ibunya yang bernama siapa? Aminah. Lalu kota Mekah ramai. Lalu kakeknya yang bernama siapa, sayang? Abu Thalib. Kakeknya yang bernama Muthalib. siapa, kakak Kanara? Abdul Muthalib. Iya, siapa kakak Khalif? Abdul Muthalib adalah kakeknya. Ya, Kak Abdul Muthalib lalu senang sekali ketika Melihat cucunya lahir. Nah, ketika itu dipegang sama kakeknya. Dalam sejarah yang memberikan nama Muhammad itu siapa? Kakeknya. Nah, Mister mau tanya nih, siapa nama yang diberikan kakeknya kepada anak dari Abdullah dan Aminah? Namanya dikasih siapa? Muhammad. Apa arti Muhammad, sayang? Silakan. Yang terpuji. Masya Allah ya bunda, teman-teman semua. Hebat, teman-teman. Tepuk hebat untuk teman-teman. Hebat, teman-teman. Hebat. Masya Allah. Jadi apa arti Muhammad?
Yang tak puji. Yang terpuji itu. Jadi nama itu adalah doa. Ya, nama itu apa artinya? Doa. Jadi beri nama yang baik, yang bagus. Ya, seperti halnya kakeknya Nabi yang bernama siapa? Abu Thalib. Abdul Muthalib memberi nama cucunya Muhammad yang artinya Yang tak puji. yang terpuji. Nah, ketika Nabi Muhammad bayi, lalu Abdul Muthalib mencarikan ibu susunya untuk Nabi Muhammad kecil. Lalu ada seorang perempuan di dalam sejarah, ya, di dalam sirah Nabi yang mau menjadi ibu susunya Nabi Muhammad. Siapa teman-teman namanya, ada yang tahu? Halimah Sa'diyah. Siapa kakak Kanara? Halimah Sa'diyah. Masya Allah, tabarakallah. Halimatus Sa'diyah. Dari bayi sudah mulai dirawat, dijaga sama Halimatus Sa'diyah. Ya teman-teman, senang tidak ketika teman-teman dirawat, dijaga sama bundanya ketika bayi? Senang. Siapa yang sayang sama bundanya? Siapa yang Saya. sayang sama ayahnya? Saya. Siapa yang sayang sama kakeknya? Saya. Lomba duduk rapih. Hap siap. Pandangan lurus ke depan, pandangan lurus ke mister. Teman-teman fokus hari ini belajar sejarah Nabi. Ada keistimewaan yang di dalam diri Nabi. Ada keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad kecil. Waktu bayi saja Allah sudah berikan keistimewaan. Salah satunya, kira-kira teman-teman ada yang masih ingat keistimewaan apa yang Allah berikan kepada Nabi untuk keluarga dari ibu susunya Nabi Muhammad? Kira-kira apa yang teman-teman tahu dari sejarah keistimewaan yang Allah berikan untuk keluarganya Halimatus Sa'diyah? Kakak Khalif, Allah berikan apa? Coba diingat, apa teman-teman pernah belajar sejarahnya di situ? Jadi ketika unta dan juga Keledai. iya betul, unta dan keledai. Ada apa dengan unta dan keledainya di sejarah Menjadi itu? sehat. Apa sayang? Menjadi sehat. Yang tadinya sakit menjadi sehat. Masya Allah. Hebat betul ya. Jadi Nabi Muhammad masih bayi saja sudah banyak sekali keistimewaan yang Allah berikan. Padahal unta, mana unta? Coba lihat. Iya, baik ya. Unta ya. Unta atau jamalun. Apa teman-teman? Jamalun ya. Namlun semut ya. Nahlun lebah. Filun gajah. Jamalun unta. Hebat. Kenapa dengan unta dan keledainya Halimatus Sa'diyah? Menjadi sehat. Dan satu lagi, ada binatang apa lagi yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah? Keledai. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, Nabi Muhammad sudah menjadi apa? Sudah menjadi orang yang sudah banyak sekali keistimewaan. Lalu masanya pun sudah waktunya untuk diantarkan ke mana teman-teman? Ke ibunya. Nah, apakah langsung diambil oleh ibunya? Tidak, betul. Apa yang diingini oleh Halimatus Sa'diyah? Ingin menjaganya lagi. Masya Allah, betul, ingin menjaganya lagi. Iya. Dibawa itu sama Halimatus Sa'diyah, dibawa lagi. Iya. Masya Allah, teman-teman pengalamannya luas ya. Iya. Masya Allah. Nah, ketika dirawat kembali, tumbuh besar di kampungnya atau di kampung halamannya, itu bermain dengan teman-teman yang lainnya ya teman-teman ya. Iya. Nah di situ ada kejadian apa? Ada keistimewaan lagi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kira-kira keistimewaan apa? Dia dibawa malaikat Jibril. Malaikat Jibril mencuci hati Nabi Muhammad dan mengembalikannya lagi. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah, coba berikan info ke Mister. Rasulullah diapain? Rasulullah diajak oleh siapa ya? Malaikat Jibril. Masya Allah, hebat ini ya. Dibawa oleh malaikat Jibril ya. Untuk apa? Untuk dibersihkan. Untuk mencuci hatinya. Untuk dicuci hatinya, dibersihkan. Allahu Akbar, alhamdulillah. Agar tidak mempunyai sifat yang ini ya teman-teman ya. Sifat yang buruk ya, sifat yang tercela. Jadi memang Nabi dijauhkan dari sifat tercela ya. Alhamdulillah. Luar biasa teman-teman, hebat.
Masya Allah, tabarakallah. Nah teman-teman, selanjutnya karena itu sudah masa-masa di umur 5 atau 6 tahun, apakah Nabi terus dijaga oleh Halimatus Sa'diyah? Apa dikembalikan lagi teman-teman dari sejarahnya? Dikembalikan lagi atau masih sama-sama dengan Halimah? Dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Jadi sejarahnya setelah umur berapa tahun dikembalikan lagi ke orang tuanya? Umur berapa kira-kira teman-teman? Dikembalikan ke orang tuanya itu. Umur berapa? Ada yang masih ingat? Umur 6 Tahun. 6 tahun ya, sampailah dijaga oleh ibunya yang bernama siapa? Aminah. Lalu ada sejarah lagi nih teman-teman. Nah sejarah berikutnya, lalu Nabi Muhammad diajak ziarah ke makam ayahnya yang bernama siapa? Abu Thalib. Abdullah. Ya, siapa nama ayahnya? Abdullah. Ketika diajak ziarah ke makam ayahnya oleh ibunya, berjalanlah Nabi Muhammad dan ibunya ke makamnya. Tiba-tiba ibunya Nabi Muhammad jatuh Sakit. betul, Masya Allah, Alhamdulillah, jatuh sakit. Nah di umur yang keberapa Nabi Muhammad ditinggal oleh ibunya? 6 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi Muhammad sudah ditinggal kembali oleh ibunya setelah ditinggal sama ayahnya dalam kandungan 2 tahun. Lalu di usia berapa tadi? 6 tahun 6 ditinggal tahun. sama ibunya. Ya Allah, ibunya meninggal ketika Nabi berumur berapa tadi? 6 tahun. 6 tahun. Kita ulangi lagi teman-teman, ayah bunda. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad sudah ditinggal wafat oleh ibundanya ketika di umur 6 tahun ya. Luar biasa perjuangan Nabi ya. Lalu Nabi setelah itu, apakah Nabi sendiri atau dijaga sama siapa setelah umur? Kakek. Sama siapa? Kakeknya. Sama kakeknya. Masya Allah, benar sekali ya. Kakeknya yang bernama siapa? Abu Thalib. Nah, yang bernama siapa? Kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Benar, Masya Allah ya. Abdul Muthalib ya, yang memberi nama Nabi Muhammad dan juga apa tadi teman-teman? Yang artinya apa? Yang artinya Yang terpuji. yang terpuji, benar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah meninggal ibundanya dijaga, dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, setelah itu dalam sejarah ya, kakeknya pun meninggalkan Rasulullah di umur keberapa? 8. Masya Allah, tabarakallah. Hebat kakak Kanara. Umur berapa? 8 tahun. 8 tahun. Hebat kakak Khalif. Hebat teman-teman yang di rumah juga. Umur berapa sayang? Teman-teman? 8 tahun. 8 tahun Nabi ditinggal wafat oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, masih juga ada yang menjaga, yang sayang kepada Nabi Muhammad, dijaga Oleh pamannya. oleh pamannya. Good job kakak Khalif. Yang bernama siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ya, yang sudah disebut-sebut terus sama kakak Khalif itu tadi. Alhamdulillah ya, pamannya yang setia menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan besar, sampai dengan dewasa. Nah, Rasulullah di dalam perjalanannya ketika masa kecilnya, Rasulullah senang mengembala apa? Domba, good job, domba, kambing dan lain-lain. Ketika remaja, Rasulullah senang untuk apa? Berdagang sayang ya. Rasulullah senang apa? Berdagang, Masya Allah. Nah di umur keberapa Rasulullah ketika itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan untuk menikah? Ketika itu Rasulullah menikah di umur keberapa? Umur 25. Masya Allah, tabarakallah. Di umur ke-25 ada sosok wanita perempuan yang menjadi istrinya Nabi. Siapakah nama istrinya Nabi? Khadijah. Masya Allah, alhamdulillah, Khadijah. Iya, setelah itu Nabi menikah dengan Khadijah dan di umur ke-40 Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Nabi dan Rasul.
Rasul. Alhamdulillah. Nah, itu perjalanan Rasulullah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah. Diawali tadi dari lahirnya ya. Lahirnya di bulan apa teman-teman? Rasulullah Senin. lahirnya di bulan apa? Di bulan? Ada yang tahu? Masih ingat? Rabiul Awal. Rabiul Awal. Harinya hari apa kali? Senin. Hari Senin. Ada yang masih ingat tanggalnya? Tanggal berapa Rabiul Awalnya? Tanggal berapa? 12. Berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Nah, insya Allah nanti ya, insya Allah di tanggal 8 atau nanti di tepatnya tanggal 8 Oktober ya, itu kita memperingati kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi lahir ya, jadi Nabi lahir itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, ada yang masih ingat tidak kira-kira dalam sejarah Nabi lahirnya di tahun berapa? 500 berapa teman-teman masih? 571. Masya Allah, sampai tahunnya tahu, masih ingat ya sejarah ya, dan juga perjalanan kisah Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, lomba duduk rapi. Hap siap. Siapa yang rindu Rasulullah? Saya. Siapa yang cinta Nabi Allah? Saya. Duduknya yang rapi, pandangannya ke depan, semuanya fokus. Siap. Alhamdulillah. Teman-teman, dari perjalanan kisah Nabi kita bisa ambil pelajaran bahwa kisah Nabi yang bisa kita ambil teladannya yaitu tentang kesederhanaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tiru, yang harus sama-sama kita ikuti ya jejaknya, karena Rasulullah adalah orang yang sangat sederhana ya, jadi tidak berfoya-foya, tidak berlebihan, dan juga yang pastinya yang kedua, Rasulullah mempunyai akhlak atau budi pekerti yang sangat baik. Apa? Akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Rasulullah sayang sama anak-anak. Rasulullah sayang sama perempuan, menjaga perempuan ya, tidak boleh berkata kasar. Rasulullah baik kepada teman-temannya, Rasulullah sangat baik kepada keluarganya, dan Rasulullah baik ke semua makhluk yang Allah ciptakan ya. Lomba duduk rapi. Hap siap. Masya Allah. Nah teman-teman, kira-kira dari kisah yang tadi sudah kita sama-sama pelajari, teman-teman ada yang mau bertanya tidak? Ada. Wah, kakak Alif sudah siap sepertinya. Ya, apa yang mau ditanyakan kakak Alif? Mister, aku mau nanya nih. Baik. Kesederhanaannya Rasulullah itu seperti apa sih? Insya Allah, ayah bunda, teman-teman yang menyaksikan podcast ini, pertanyaan yang sangat baik ya dari kakak Alif ya. Bagaimana kesederhanaan Rasulullah ya? Seperti apa sih kesederhanaan Rasulullah itu yang dimaksud ya sayangnya? Iya. Oh ya, baik teman-teman, perhatikan Mister teman-teman ya. Jadi Rasulullah itu adalah sosok Nabi dan Rasul, menjadi suri tauladan kita, menjadi sosok manusia contoh untuk seluruh alam ya. Itu yang sangat sederhana. Rasulullah pernah diriwayatkan dalam beberapa kitab ya, ada dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah namanya kakak Alif ya. Jadi Rasulullah itu punya gelas teman-teman, sama seperti ini gelas, pegangannya ini ya, atau gagangnya ini copot atau patah. Rasulullah tidak menggantinya dengan yang baru, Rasulullah tidak beli dengan yang baru kakak Kanara, tapi Rasulullah apa? Rasulullah pasang lagi, Rasulullah tambal lagi, dan Rasulullah pakai lagi gelasnya. Sangat sederhana sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok manusia yang tidak pernah kenyang makannya. Rasulullah sayang sekali dengan keluarganya. Rasulullah sangat sederhana sekali, tidak pernah kenyang makannya. Rasulullah kalau kenyang makan itu kalau Rasulullah kedatangan tamu ya. Jadi Rasulullah sayang dengan dirinya sendiri, dengan umatnya dan dengan keluarganya. Rasulullah kalau makan tidak pernah kenyang
Ya, kalaupun kenyang itu kalau ada tamu yang datang ke rumahnya. Kalau ada tamu yang datang ke rumahnya, itu Rasulullah baru sedikit mengenyangkan perutnya dan memberikan kepada tamunya itu makanan yang enak-enak untuk tamunya, dan memuliakan tamu itu adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itulah kesederhanaannya Kakak Khalif ya. Jadi Rasulullah orang yang sangat sederhana, Nabi dan Rasul yang sangat sederhana, mengajarkan kita untuk sederhana. Ya, jadi tidak berfoya-foya. Ya, apalagi ketika kita sedang ulang tahun, ketika kita sedang datang tanggal di mana itu hari lahir kita, ya kita harus banyak-banyak bersyukur dan berdoa. Kalaupun ada kelebihan rezeki, kita boleh bersedekah. Boleh apa sayang? Bersedekah untuk orang-orang yang tidak mampu memberi makan. Karena Rasulullah paling senang memberi makan kepada orang lain. Rasulullah tidak pernah menimbun makanan-makanan banyak di rumahnya. Bahkan ketika pernah Rasulullah bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan di pagi hari ini?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari makanannya. Lalu Rasulullah bertanya kepada istrinya tadi, apakah ada makanan? Jawab istrinya, "Wahai Rasulullah, tidak ada makanan pagi hari ini." Lalu Rasulullah tersenyum. Lalu Rasulullah bilang, "Baik, kalau begitu, kalau tidak ada makanan pagi ini, aku mau puasa saja." Nah, kita harus banyak bersyukur ya. Seperti itu Kakak Khalif ya, kesederhanaannya Rasulullah yang wajib kita tiru, yang wajib sama-sama kita ikuti. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang senantiasa sayang kepada Rasulullah. Nah, seperti itu jawabannya ya Kakak Khalif. Ya baik, apa ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ya, Kakak Kanara mau bertanya? Mau bertanya? Iya. Alhamdulillah, mau. Baik, silakan. Mau bertanya apa sayang? Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Masya Allah. Allahu Akbar. Ayah bunda teman-teman ya, dari podcast Al-Jannah, pertanyaan Kakak Kanara sangat-sangat baik juga, sama seperti Kakak Khalif. Pertanyaannya yaitu bagaimana kita mencintai Rasulullah. Ya baik, Kakak Kanara sayang sama Rasulullah, Kakak Kanara cinta sama Rasulullah, Kakak Kanara rindu tidak dengan Rasulullah? Rindu, ingin ketemu dengan Rasulullah. Amin, insya Allah ya. Kakak Khalif juga rindu dengan Rasulullah? Rindu. Ya, sayang tidak dengan Rasulullah? Sayang. Nah, kalau kita sayang, cinta, rindu dengan Rasulullah, yang pertama yang harus kita lakukan, ya perbanyak baca sholawat. Perbanyak baca sholawat. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang kedua, perbanyak kita belajar hadis dan perbanyak kita mengerjakan sunnah Nabi. Ya, belajar hadis tidak di kelas. Belajar. Coba Mister tanya. Coba, hadis kasih sayang. Malayah halayurham. Masya Allah. Yang artinya apa sayang, pintar? Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Masya Allah, hebat. Nah, itu tanda cintanya Kakak Kanara kepada Nabi, yaitu belajar hadis dan mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada lagi hadis yang lain? Teman-teman hafal tidak? Coba yang lain. Coba hadis tersenyum. Siapa yang hafal? Hadis. Nah, silakan. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Tabassum. Hafal juga, hebat. Sekali lagi sama-sama. Tabassumuka fil wajhi akhika sodako. Yang artinya? Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, terharu Mister. Allahu Akbar. Teman-teman hebat ya. Teman-teman kalau sudah belajar hadis, teman-teman sudah menjalankan sunnah Nabi, berarti itu bentuk teman-teman cinta, sayang, dan juga rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wassalam. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi sikap kita untuk menjadi anak-anak yang senantiasa menjadi anak-anak yang soleh, ya, berakhlak mulia. Dan pastinya di sekolah Al-Jannah kita selalu belajar sejarah Nabi, ya, dan juga sejarah-sejarah para rasul seperti itu. Nah, ayah bunda dan juga teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah banyak ya menggali pengalaman dari teman-teman cilik kita ini ya, yang mana teman-temannya luar biasa hebat ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bisa menukar pengalamannya di podcast kita kali ini. Baik teman-teman, seneng gak hadir di podcast Al-Jannah hari ini? Senang. Senang, Masya Allah ya. Insya Allah ilmu teman-teman bermanfaat, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, kita sama-sama akhiri pertemuan podcast kita kali ini dengan membaca doa penutup majlis dan hamdalah bersama-sama. Yuk, wahid ithnani thalatha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terakhir Mister ucapkan terima kasih Kakak Khalif. Ya, terima sama-sama, kasih Mister. Kakak Kanara yang sudah hadir di podcast Al-Jannah kali ini. Semoga ilmunya barokah, ilmunya bermanfaat, dan semoga bisa menjadi anak-anak yang soleh dan juga bisa terus menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Mister ucapkan, dan juga mohon maaf ayah bunda dan teman-teman jika masih banyak kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di materi-materi tema-tema podcast keislaman kita di acara yang lain nanti, insya Allah di waktu yang lain. Insya Allah kita berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.